Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi umat Islam yang menjalankannya. Insya Allah dengan berpuasa, hati yang menjalankannya akan bersih, murni, dan suci untuk hidup lebih bermanfaat bagi sesama dan alam semesta beserta isinya. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kami akan menyampaikan hal sangat mendasar, sebuah keadilan akan terwujud di bumi ini tatkala hak-hak rakyat dan makhluk penghuninya tersampaikan secara merata dan adil oleh pemimpin. Untuk itu, izinkan saya menukil kembali wejangan luhur dan mulia dari nenek moyang bangsa kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, pemimpin itu, raja itu, presiden itu memiliki segala kewenangan, namun tidak boleh sewenang-wenang, karena masih ada hukum Tuhan yang Maha Esa yang membatasinya, yang tidak bisa direkayasa ataupun dimanipulasi. Pemimpin itu, raja itu, presiden itu memiliki segala kewenangan, namun tidak boleh sewenang-wenang, karena tidak akan pernah ada pemimpin tanpa keberadaan rakyat, tanpa keberadaan alam semesta, tanpa keberadaan perjalanan panjang bangsanya. Oleh karena itu, pemimpin harus di garda depan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan mewujudkan kesejahteraan secara berkeadilan. Itulah tukilan wajah luhur kita, Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Majapahit. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami pun ingin menukil kembali wejangan almarhum Al-Maghfirullah Gus Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, 27 tahun yang lalu, yang disampaikan kepada kami di kediamannya, Kediri, Jawa Timur, tahun 1994. Jangan pernah mengambil yang bukan hak kita, walau sekecil apapun. Hak rakyat harus disampaikan hingga pemiliknya. Jika perlu, harus dengan tangan kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Gus Maksum 27 tahun yang lalu, 1994, hari ini menjadi sebuah kenyataan. Semakin senjang tata kehidupan sosial,
semakin dalam ketidakadilan yang terjadi di negeri ini, karena hak-hak rakyat, hak-hak alam semesta Nusantara semakin hari semakin terabaikan. Kemudian yang ketiga, kami ingin menukil kembali wejangan dari Eyang Romo Kiai Haji Hussaini Ilyas, Mojokerto, Jawa Timur, pada hari Jumat Wage 26 Oktober 2018 yang lalu, yang tersampaikan kepada kami Ali Mahsun Atmo. Kita semua tidak boleh memegang tatanan nilai, budaya, peradaban bangsa lain. Kita harus berpegang teguh kepada peninggalan nenek moyang, leluhur kita sendiri, nenek moyang Nusantara. Itulah sabuk dan tiang bumi Nusantara. Tatkala sebagian besar rakyat dan bangsa ini berpegang teguh kepada tatanan nilai budaya peradaban bangsanya sendiri, tatkala itu pula lah negeri ini menggapai sebuah kejayaan adil, makmur, dan adidaya. Namun sebaliknya, saudara-saudara, tatkala tatanan nilai budaya peradaban bangsa sendiri, warisan leluhur Nusantara, tertanggalkan dan tergantikan oleh bangsa lain, maka ujung dan akhirnya negeri ini akan terpuruk, akan mengalami sebuah kemunduran, bahkan akan terjajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini, tukilan dari 3 leluhur dan sesepuh negeri ini, wejangan Raden Wijaya, almarhum Almaghfirullah Gus Maksum Lirboyo Kediri, Jawa Timur, dan Eyang Romo Kiai Haji Hussaini 93 tahun, Mojokerto, Jawa Timur, harus kita jadikan pijakan mendasar untuk mengail, untuk terus berusaha dan berupaya mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, berkeadilan. Siapapun yang hari ini teramanai sebagai pemimpin, jangan berperilaku sebagai penguasa. Pemimpin itu wajib mengayomi, melindungi, dan mengantarkan hak-hak yang dipimpin, hak rakyat, hak alam semesta, sampai ke tangan pemiliknya, sehingga harmonitas, kesejahteraan, keadilan akan terwujud di bumi pertiwi persada Nusantara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kami ingin mengincas kembali, kami ingin menghimbau, mengingatkan kembali, pemimpin itu hatinya harus murni, bersih, dan suci. Karena seluruh apa yang dimilikinya, baik
kekuasaan dan harta bendanya seharusnya didedikasikan untuk yang dipimpin, bukan sebaliknya. Untuk itu, dalam upaya membersihkan hati, memurnikan dan mensucikan hati, perilaku dan tindakan bagi seorang pemimpin, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus melakukan sendiri poso, topo, broto. Berpuasa itu, saudara-saudara, adalah untuk Tuhan kita dalam kerangka pembersihan, pemurnian, dan pensucian hati, perilaku, dan tindakan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Berpuasa itu pula merupakan bagian untuk menekan segala keinginan dan hawa nafsu, sehingga manusia yang lulus berpuasa akan menjelma menjadi pemimpin kesatria dan pemimpin sejati yang selalu melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan secara adil terhadap yang dipimpin, yang selalu di garda depan, apapun resikonya, untuk melindungi yang dipimpin terhindar dari hal-hal yang berbahaya dan serangan dari yang berlawanan. Untuk itulah, saudara-saudara, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan untuk menurunkan hidayah kepada segenap pemimpin dan elit di negeri ini, berpuasa secara sejati untuk hijrah kembali ke kita sebagai seorang pemimpin yang selalu 24 jam waktu hidupnya, segala nafas dan detak jantungnya untuk rakyat sejahtera, berkeadilan, untuk negeri ini adil, makmur, dan adidaya. Akhirnya kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini menggugah hati seluruh pemimpin untuk merajinkan diri, membiasakan diri melakukan poso, topo, broto, mensucikan, memurnikan, membersihkan hati, perilaku, dan tindakan hanya kesejahteraan, berkeadilan di bumi persada Nusantara tercinta. Rakyat sejahtera, berkeadilan, negeri adil, makmur, dan adidaya adalah cita-cita kita bersama. Cita besar para leluhur Nusantara. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Mahsun Atmo Mbiome. Salam sejahtera, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.